Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan selalu semangat di dalam belajar. Oke, bertemu lagi bersama Bapak Supriyadi di pelajaran ASC, Administrasi Sistem Jaringan untuk kelas 12 TKJ. Oke, bagi kalian yang di kelas 11 ya, sudah tidak asing lagi tentunya dengan pelajaran ASC, Administrasi Sistem Jaringan. Di kelas 12 ini masih dilanjut ya, pembahasan lebih dalam lagi dari pembahasan yang ada di kelas 11. Kalau di kelas 11 kalian sudah mengenal server dan berbagai macam service servernya seperti web server, DNS server, DHCP server, FTP server, dan kali ini kita rangkum semuanya dalam satu pelajaran yang kita kenal dengan hosting. Ya, terkait dengan pembahasan web hosting ini, bagi kalian yang sudah mempelajari web server di kelas 11, tentu tidak asing lagi. Ya, kenapa? Karena kalian sudah memahami bahwa web server, ya, baik itu server secara fisiknya ataupun server berdasarkan service atau software, ya, yang melayani berbagai macam permintaan atau request dari user berupa halaman-halaman web. Nah, halaman-halaman web ini disimpan di server. Aplikasi atau service yang melayani permintaan halaman-halaman web itu yang kemudian disebut dengan web server. Oke, terkait dengan pembahasan web server ini, kali ini kita akan membahas di pelajaran ASD kelas 12 pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang web hosting. Ya, web hosting ini berasal dari kata host yang artinya komputer. Hosting berarti komputer yang menyimpan berbagai macam data termasuk halaman-halaman web. Dan pembahasan web hosting ini ya mulai populer ya ketika ada satu perusahaan ya atau individu atau perorangan yang memiliki server dengan kapasitas besar terus kemudian digunakan untuk menyimpan data, di mana orang ketika ingin menggunakannya tidak harus membeli servernya, melainkan menyewa pada server yang sudah disediakan oleh perusahaan tadi. Nah, kali ini ya akan kita bahas berbagai macam tipe hosting. Setidaknya kalau kita amati pembahasan tentang web hosting ini, kita akan menemukan 5 tipe web hosting. Yang kelima itu sama-sama menyimpan halaman web atau berbagai macam service yang diberikan oleh server berupa halaman-halaman web tadi ya di server yang kemudian servicenya itulah yang kemudian membedakan. Kelima tipe web hosting itu yang pertama adalah share hosting. Share hosting merupakan hosting yang berskala kecil. Artinya ada satu server yang kemudian dibagi-bagi ya untuk berbagai macam layanan ya termasuk untuk banyak user yang menggunakan layanan hosting tersebut. Konfigurasinya juga terbatas ya. User hanya diperkenankan untuk mengkonfigurasi berupa halaman-halaman web yang dimilikinya saja. Ya, dia tidak memiliki akses ya untuk mengkonfigurasi database, ya. Dia tidak memiliki akses untuk mengkonfigurasi server secara keseluruhan, ya. Kemudian alokasi datanya juga terbatas, gitu ya. Demikian juga dengan akses internet atau bandwidth-nya juga dibatasi. Server yang melayani share hosting ini biasanya memberikan layanan sewa dengan harga yang cukup murah. Ya, kenapa? Karena satu server itu bisa digunakan oleh banyak orang. Dan tentu bagi user memiliki keterbatasan dalam mengelola hostingnya tadi. Ya, bahkan ada di antaranya server-server yang menyediakan layanan hosting gratis. Ya, tentu dengan kapasitas bandwidth yang terbatas, juga dengan kapasitas hard disk yang terbatas atau media penyimpanan yang terbatas. Ya, itu yang pertama. Nah, ini yang biasanya banyak digunakan oleh user pemula. Jadi kalau misalkan kita baru pertama kali belajar membuat website, terus kemudian website kita akan
publish, ya, namun kita tidak memiliki cukup dana untuk membeli server, maka pilihan yang bisa kita gunakan adalah yang pertama, share hosting. Ya, itu tipe hosting yang pertama. Tipe hosting yang kedua adalah dedicated hosting. Ya. Untuk dedicated hosting ini agak sedikit berbeda dengan share hosting, ya. Kalau share hosting itu sama-sama menggunakan satu server kemudian digunakan oleh banyak user, demikian juga dengan dedicated hosting. Namun kalau untuk share hosting itu biasanya konfigurasinya terbatas. Ya, kalau dedicated hosting biasanya memiliki konfigurasi yang lebih fleksibel, ya. Dan tentu harga sewanya juga lumayan agak sedikit lebih mahal daripada share hosting. Ya, kalau share hosting tidak bisa menata direktori, ya, kemudian juga tidak bisa membuat layanan ini dan itu dan sebagainya, ya, keterbatasan dia hanya bisa mengkonfigurasi website yang punya dia miliki saja. Sementara kalau dedicated hosting, ya, sama-sama memang space-nya juga terbatas, ya, namun dia diberikan keleluasaan untuk menata direktorinya. Jadi dia bisa buat folder baru misalkan, ya, kemudian dia bisa mengakses melalui FTP, dia juga bisa mengakses lewat SSH dan sebagainya. Itu dedicated hosting, ya, sama-sama menyewa, kemudian diberikan space yang terbatas juga, ya, di server yang sama dipakai oleh banyak orang, namun diberikan keleluasaan. Itu dedicated hosting, berbeda dengan share hosting yang tadi, ya. Kemudian layanan yang ketiga, tipe hosting yang ketiga adalah VPS, Virtual Private Server. Nah, Virtual Private Server ini adalah hosting dengan server yang seperti kita miliki server sendiri. Namun server ini sebenarnya adalah virtual. Jadi katakanlah misalkan ada satu server yang kemudian di situ diinstal virtual server di dalamnya. Nah, virtual server itu yang kemudian kita miliki. Di mana virtual server itu bisa kita dengan bebas, ya, konfigurasi, mulai kita memilih operating sistemnya, gitu ya. Kemudian kita install, kita konfigurasi dan sebagainya. Namun, ya, dalam satu server yang sama, bisa saja server itu juga dimiliki oleh orang lain. Tetapi di dalam server itu ada virtual server. Nah, virtual server itu kemudian dibagi-bagi berdasarkan user yang bisa mengelola server itu sendiri, mulai dari install, konfigurasi dan sebagainya. Dan tidak ada hubungannya dengan user yang lain yang juga memiliki private server. Nah, perbedaannya dengan share hosting, dedicated hosting, kalau share hosting biasanya kita tidak memiliki IP address, ya, IP public tersendiri, ya, hanya satu IP yang dibagi oleh pemilik hosting, ya, kepada beberapa user. Ya, demikian juga dengan dedicated hosting. Nah, kalau virtual private server atau VPS ini biasanya diberikan IP address tersendiri, ya, yang tidak dipakai oleh server-server yang lain atau tidak digunakan oleh user yang lain. Dan tentu harganya, ya, sangat jauh lebih mahal dibandingkan dengan share hosting juga dedicated hosting. Oke, itu tadi yang ketiga, virtual private server, ya. Berikutnya yang keempat adalah cloud hosting. Nah, cloud hosting ini biasanya hosting atau server yang menyediakan layanan tertentu untuk menyimpan data-data tertentu. Ya, biasanya ada yang khusus menyimpan gambar saja, ada yang digunakan untuk menyimpan video saja, ada yang digunakan untuk menyimpan database saja, gitu ya. Nah, saat ini ketika layanan website begitu kompleks, ya, biasanya tidak cukup hanya menggunakan satu server. Ya, server yang digunakan pun bisa banyak. Katakanlah misalkan ada satu server yang khusus melayani website atau web servernya saja. Maka permintaan-permintaan berupa halaman-halaman web akan dilayani oleh server tersebut. Namun database-nya dia akan mengambil dari server yang lain. Nah, database yang diambil dari server yang lain itu, server yang lain itu yang disebut dengan cloud hosting. Ya, atau misalkan videonya kita ambil dari YouTube misalkan, ya, YouTube menyimpan video. Nah, bisa saja YouTube itu masuk juga dalam kategori cloud hosting. Atau misalkan
file-file kita gunakan atau kita simpan di Google Drive. Nah, Google Drive itu masuk dalam kategori cloud hosting. Nah, saat ini cloud hosting banyak digunakan, mengingat ya fungsinya yang cukup besar di dalam mengurangi traffic atau mengurangi beban yang ada pada server. Itu tipe yang keempat. Tipe yang kelima adalah dedicated server. Dedicated server berarti server secara fisik yang kita miliki kemudian terkoneksi ke internet. Kita memiliki server ya, kemudian server tadi kita install operating system, termasuk service termasuk di dalamnya web service, database dan sebagainya. Kemudian server tersebut memiliki IP public yang langsung terkoneksi ke internet. Itu yang disebut dengan dedicated server. Oke, anak-anak sekalian, ya, dari 5 tipe tadi, ya, sangat mudah dipahami, ya kan? Yang pertama ada share hosting, kemudian yang keduanya ada dedicated hosting, ya, yang ketiganya adalah virtual private server, yang keempatnya adalah cloud hosting, dan yang terakhir yang kelima adalah dedicated server. Oke, salah satu di antaranya ya akan kita coba praktekkan di pertemuan berikutnya. Termasuk kalian nanti akan membuat server yang melayani hosting. Bagaimana cara membuatnya? Stay terus di pelajaran ASJ, Administrasi Sistem Jaringan. Bagi kalian yang masih ada pertanyaan, silahkan tuangkan komentar di bawah ini. Jangan lupa klik like-nya, sangat bermanfaat. Silahkan share sebanyak-banyaknya. Demikian pelajaran dari Bapak, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali, walaupun dalam keadaan online, insya Allah tetap bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.